Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Martaleni, NIM 1930304014, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang classical conditioning, operant conditioning, dan cognitive learning, yang mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah psikologi perpustakaan. Yang pertama yaitu classical conditioning atau pengkondisian klasik. Yang pertama, pengertian. Classical conditioning atau pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimuli. Yang kedua, prinsip-prinsip classical conditioning dalam pembelajaran menurut Pavlov adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, belajar adalah pembentukan kebiasaan. Yang kedua, proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dan lingkungan. Yang ketiga, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme atau individu. Yang keempat, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan teori pembiasaan klasikal atau classical conditioning. Yang kedua yaitu operant conditioning. Operant conditioning merupakan proses mempelajari sesuatu yang menyebabkan tercapainya tujuan tertentu. Namun, penelitian pengkondisian Skinner lebih sederhana dan lebih diterima secara luas. Teori Skinner menyatakan bahwa setiap kali memperoleh stimulus, maka seseorang akan memberikan respon berdasarkan hubungan stimulus-respon. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu yang pertama respondent response, yang kedua operant response. Adapun prinsip dalam operant conditioning yaitu menekankan pada tingkah laku yang teramati, manusia dibentuk oleh lingkungan. Yang ketiga yaitu cognitive learning dan penerapan dalam perpustakaan. Dari pengertian cognitive learning atau belajar kognitif, salah satunya adalah belajar melalui observasi. Yang kedua, aplikasi teori belajar kognitif. Teori belajar observasi yang dikemukakan oleh Albert Bandura, kita dapat belajar melalui observasi tingkah laku seorang model. Model adalah orang yang ditiru tingkah lakunya, baik tingkah laku overt maupun tingkah laku covert. Berdasarkan teori yang digagas oleh Bandura, ada 4 hal yang perlu diperhatikan agar teori belajar lewat observasi ini berjalan. Yang pertama yaitu perhatian, yang kedua penyimpanan, yang ketiga motor reproduction, dan yang keempat reinforcement. Baiklah, kesimpulan dari ketiga materi tersebut yaitu penerapan metode conditioning dalam usaha menumbuhkan minat baca mahasiswa ke perpustakaan. Ada 2 metode yaitu classical conditioning atau pengkondisian klasik dan operant conditioning atau pengkondisian operant. Classical conditioning atau pengkondisian operant pada prinsipnya ditandai adanya stimulus dari luar. Dalam penerapan untuk menumbuhkan minat baca mahasiswa ke perpustakaan, stimulus itu ditandai dengan diadakannya kegiatan bedah buku dan perlombaan. Kegiatan itu bertujuan untuk menarik animo pengunjung perpustakaan. Operant conditioning atau pengkondisian operant prinsipnya ditandai adanya penguatan atau reinforcement, penguatan dalam bentuk reward atau hadiah, dan punishment atau hukuman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.